Sampaikan oleh Ustadzul Fadil Muhammad bin Umar As-Sawid hafizahullah ta'ala dengan pembahasan terkait Islamnya Khadijah bintu Khuwailid. Ya, sangat sayang dan juga sangat sayang sekali untuk dilewatkan. Jadi jangan kemana, tetap di 91,8 FM Radio Indosiar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selamat mendengarkan, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Indosiar, Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, langsung saja kita akan ikuti bersama satu kajian dari pembahasan Sirah Ibnu Hisham terkait Islamnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Selamat mendengarkan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Sirah Ibnu Hisham, atau lebih tepatnya ringkasan Sirah Ibnu Hisham sampai pada Islam Khadijah binti Khuwailid. Kemarin kita bahas wahyu yang pertama turun, yaitu di Gua Hira. Ayat pertama yang Allah turunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan diturunkan pada bulan Ramadan di Ghari Hira, di Gua Hira. Dan itu merupakan perkara yang sungguh Rasulullah SAW dalam keadaan bingung, belum tahu apa itu, sampai ditanyakan oleh Khadijah binti Khuwailid. Diajak Rasulullah SAW kepada Waraqah ibn Naufal dan dikabarkan kepadanya bahwa itu adalah namus yang pernah datang kepada Musa, yakni Jibril, yang datang membawakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka engkau akan menjadi nabi hadhil ummah, maka engkau akan menjadi nabi umat terakhir ini. Maka dengan turunnya Iqra,
Rasulullah SAW sudah resmi diangkat sebagai seorang Rasul, seorang Nabi, atau lebih tepatnya Nabiyun, Nabi yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang pertama beriman dari manusia, dari kalangan wanita adalah istrinya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Berkata Ibnu Hisham, wa amanat bihi Khadijah binti Khuwailid, maka beriman kepadanya Khadijah binti Khuwailid, wa saddaqat bima ja'ahu min Allah, dan membenarkan apa yang telah datang dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya, membenarkan wahyu yang datang kepadanya, yang berarti membenarkan bahwa beliau adalah seorang rasul. Wa wazarathu ala amrihi, dan Khadijah mendukung Rasulullah SAW atas urusan beliau, yaitu sebagai rasul. Wa kanat awwala man amana billahi wa bi rasulihi, maka beliaulah seorang manusia yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa saddaqa bima jaa minhu, dan membenarkan apa yang telah dibawanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan Khadijah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah SAW ringan bebannya. Dengan Khadijah Rasulullah SAW terasa ringan bebannya. Kenapa demikian? Dikatakan fa khaffafallahu bidzalika an nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah menjadikannya, Khadijah menjadikan beliau dengan Khadijah menjadi ringan urusannya. La yusmi syai'an mimma yakrahuhu min raddin alaihi wa takdzibin lahu fayahzunahu dzalika illa farrajallahu anhu biha. Tidaklah mendengar sesuatu yang tidak disukainya dari manusia. Tidaklah Rasulullah SAW mendengar sesuatu yang dibencinya dari masyarakat yang menentangnya, apakah raddin, penolakan-penolakan, atau takdzibin lahu, atau pendustaan dari mereka, tuduhan-tuduhan dusta dan sebagainya. Fayahzunahu dzalik, yang menyedihkan beliau, kecuali beliau dengan sebab Khadijah menjadi ringan. Dikatakan illa farrajallahu anhu, semua yang dihadapi oleh Rasulullah SAW Allah berikan jalan keluarnya, Allah ringankan dengan Khadijah. Ini dengan adanya Khadijah. Idza raja'a ilaiha, kalau Rasulullah SAW kembali ke Khadijah, Khadijah menghiburnya. Kalau kembali kepada Khadijah, Khadijah membesarkan hatinya. Kalau kembali kepada Khadijah, Khadijah menggambarkan bahwa engkau adalah seorang yang suci, engkau adalah seorang yang baik, Allah tidak mungkin menghinakan engkau. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW pulang dari Gua Hira, Khadijah mengatakannya, la yukhzikallah abadan, sungguh Allah enggak akan menghinakan engkau. Engkau adalah orang yang menyambut tamu, engkau adalah orang yang menyayangi fuqara wal masakin, engkau adalah membantu orang-orang yang lemah, engkau begini, engkau begitu, maka Allah enggak mungkin akan menghinakan kamu. Sungguh tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menimpakan kamu penyakit yang jelek, yakni dikira ada apa-apa pada akalnya. Tidak, kata Khadijah, tidak mungkin. Engkau adalah orang yang baik, engkau adalah orang yang mulia, tidak mungkin Allah menghinakan engkau. Sampai ternyata benar ucapan Khadijah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ternyata mendapatkan kemuliaan, yaitu risalah, kenabian dan kerasulan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai utusannya dan sebagai kemuliaan baginya. Maka demikian pula selanjutnya, setiap ada masalah dari umatnya, penentangan-penentangan dari kaumnya, hatinya sedih, sakit karena mereka menentangnya dengan ucapan-ucapan yang kurang ajar. Ketika kembali ke Khadijah, Khadijah menghiburnya. Dikatakan tuthabbituhu wa tukhaffifuhu alaihi wa tusaddiquhu wa tuhawwin alaihi amran nas. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha tuthabbituhu, memantapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tukhaffif alaihi, meringankan beban-bebannya, wa tusaddiquhu, membenarkan ucapan-ucapannya, wa tuhawwin alaihi amran, menjadikan urusan-urusan manusia jadi ringan. Rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Khadijah, semoga Allah meridai Khadijah, sehingga Rasulullah SAW pun dalam satu riwayat menyatakan kepadanya, umirtu an ubashshira Khadijah binti Khuwailid min qasabin, aku diperintahkan untuk memberi kabar gembira kepada Khadijah
bahwa dia dipersiapkan rumah dalam surga dari qasab, dari mutiara. Khonibidina azakumullah, mutiara al-mahnun yang terjaga, yang indah untuk Khadijah. Dan juga nggak pernah memberi salam ketika memberikan atau datang kepada Rasulullah SAW Jibril kecuali kepada Khadijah. Sesungguhnya Allah memberi salam kepadamu wahai Khadijah. Ini keistimewaan istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang yang pertama masuk Islam, orang yang meringankan beban Rasulullah SAW, orang yang mendukungnya, membantunya, dan orang yang selalu membesarkan hatinya radhiyallahu taala anha. Dan sedemikianlah harusnya para wanita-wanita yang suaminya habis waktunya untuk dakwah atau sibuk dalam dakwah, hendaklah dia mendukungnya, membesarkan hatinya, membenarkannya, sehingga akan jadi ringan beban-beban suaminya. Setelah itu berhenti wahyu. Rasulullah SAW sudah mulai gembira karena Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dengan kenabian, karena berita dari Waraqah bahwa itu adalah namus yang datang kepada Musa, maka Rasulullah SAW bahagia, gembira. Tetapi setelah itu terhenti wahyu. Rasulullah SAW mulai menunggu-nunggunya kapan datangnya wahyu, kapan datangnya wahyu kembali. Ternyata fatara al-wahyu. Dikatakan Ibnu Hisham, "Tsumma fatara al-wahyu an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fatratan min dzalik." Maka berhentilah wahyu setelah itu beberapa saat, beberapa lama. Hatta syaqqa dzalika alaihi fa ahzanahu, hingga terasa berat bagi Rasulullah SAW. Fa ahzanahu, dan membuat sedih beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika sudah mulai sangat beratnya, sangat sedihnya, ja'ahu Jibril bi suratid duha. Jibril datang membawa surat ad-duha. Yuqsim lahu rabbuhu wa huwa alladhi akramahu bima akramahu bih. Allah bersumpah untuk mengkhabarkan kepadanya, dialah Allah yang telah memuliakannya dengan apa-apa yang Allah muliakan dengannya. Wa ma wadda'ahu wa ma qalahu. Allah tidak marah kepadanya, Allah tidak benci kepadanya, dan Allah tidak meninggalkannya. Gambaran Rasulullah SAW ketika sedih, jangan-jangan Allah marah kepadanya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala benci kepadanya, dan seterusnya dan seterusnya. Gambaran-gambaran yang tidak disukainya, maka sedihlah Rasulullah SAW. Ternyata Allah Subhanahu wa taala membantahnya. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah bersumpah dengan waktu duha, waktu ketika matahari sudah naik sepenggalah, satu tombak. Wal laili idza saja, dan bersumpah dengan malam ketika sudah mulai sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabb kamu tidak meninggalkan kamu dan tidak benci kepadamu. Ini wahyu yang menggembirakan Rasulullah SAW. Ketika sedih, kenapa terhenti wahyu? Ternyata Allah menyatakan dengan sumpah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Yaqul ma saramaka fatarakaka. Bukan karena Allah membencimu kemudian meninggalkan kamu. Wa abghadaka thumma ahabbaka. Bukan kemudian Allah Subhanahu wa taala mencintai kamu kemudian membencinya, membenci kamu kemudian mencintainya, tidak. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan kata Allah, al akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada al-ula, daripada dunia ini. Dan kaitannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakni apa yang aku persiapkan untukmu di akhirat lebih besar daripada apa yang sudah aku beri di dunia. Apa yang sudah diberikan kepadanya di dunia? Kemuliaan dengan kerasulan. Allah berikan kepadanya kemuliaan sebagai Rasul, sebagai orang pilihan, sebagai Al-Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan ini pemberian yang besar di dunia. Dan Allah katakan nanti di akhirat khairun laka. Di akhirat nanti lebih baik lagi, kata Allah SWT. Aku persiapkan untukmu yang lebih baik lagi. Ailama indi min marji'ika ilayya khairun. Apa yang ada pada sisiku, tempat kembalimu yang aku persiapkan nanti di akhirat, khairun laka mimma ajjaltu laka minal karamah. Sungguh lebih baik, lebih besar dari apa yang sudah aku berikan. Ajjaltu, ini aku segerakan. Apa yang sudah aku segerakan untukmu, yaitu karamah, kemuliaan-kemuliaan fid dunya. Maka ini lebih menggembirakan lagi. Allah menyatakan kepadanya bahwa Allah tidak meninggalkan kamu, Allah tidak benci kepada kamu. Allah Subhanahu wa taala tidak kemudian tadinya cinta jadi benci, tidak.
Dan apa yang aku berikan dari kemuliaan kerasulan di dunia ini itu kecil jika dibandingkan yang aku berikan nanti, kata Allah. Walal akhiratu khairun laka minal ula, dan akhirat adalah lebih baik untukmu nanti dari apa yang sudah aku berikan di dunia. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh Allah Rabb kamu akan memberikan kepadamu dan pasti kamu ridha, pasti kamu puas dengan pemberian yang Allah berikan kepadamu. Di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Allah janjikan akan memberikan pemberian-pemberian di dunia, dan Allah janjikan pemberian-pemberian di akhirat yang kata Allah pasti engkau akan ridha, fatarda, fala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sungguh Rabb kamu akan memberikan kepada kamu dan kamu pasti ridha. Minal falaji fid dunya, di antaranya Allah akan berikan kemenangan di dunia, pasti engkau akan ridha, pasti engkau akan puas. Wa thawaba fil akhirah, dan balasan-balasan pahala nanti di akhirat juga pasti engkau akan ridha. Qala, kemudian Allah berfirman, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Kata Allah, bukankah Allah telah dapati kamu dalam keadaan yatim, kemudian Allah lindungi kamu, Allah berikan tempat naungan untukmu. Lahirnya Rasulullah SAW dalam keadaan tidak memiliki bapak, yatim. Maka kata Allah, alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah Allah SWT mendapati kamu yatim, tetapi Allah SWT memberikan tempat, memberikan naungan, memberikan kasih sayang. Bahkan setelah ibunya masih ada yang memeliharanya dan sebagainya. Semuanya dengan qadha dan qadar, semuanya ditakdirkan oleh Allah SWT untuk Rasulullah SAW. Semua yang memelihara Rasulullah sayang kepada Rasulullah SAW. Semua yang memelihara dan menjaga beliau cinta kepadanya. Sudah kita kisahkan kemarin bagaimana Abdul Muttalib ketika memelihara, bagaimana Abu Talib ketika memelihara, bagaimana Thuwaibah, bagaimana sekian, Halimah Sa'diyah dan lain-lainnya. Semuanya cinta kepada Rasulullah SAW dan ingin memberikan yang terbaik kepadanya, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kata Allah, alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah Allah dapati kamu dalam keadaan yatim, kemudian Allah berikan naungan untukmu, penjagaan untukmu. Wa wajadaka dhallan fahada, bukankah Allah dapati kamu dalam keadaan dhal, dalam keadaan bingung, enggak tahu jalan. Fahada, kemudian Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna, bukankah Allah dapati kamu dalam keadaan 'ail, miskin, fakir. Fa'aghna, kemudian Allah berikan kecukupan. Rasulullah SAW dalam keadaan fakir sebagaimana sudah dikisahkan, miskin, tetapi Allah SWT mencukupinya dengan asbab. Di antara sebab-sebabnya ketika Khadijah menawarkan dirinya, bukan dilamar, Khadijah menawarkan dirinya kepada Rasul, dan Khadijah adalah orang yang kaya raya, dan Rasulullah SAW bukan mengejar harta, tapi kenyataannya Allah SWT menakdirkan dia dengan Khadijah, sehingga untuk masalah itu cukup. Untuk masalah harta nggak usah mikir. Khadijah dalam keadaan kaya raya dan dia yang ingin pada Rasulullah SAW, sampai kemudian Rasulullah SAW membawa pamannya, membawa saudara-saudaranya untuk melamar Khadijah, dan kemudian terjadilah pernikahan. Dan Allah katakan, bukankah kamu tadinya miskin, kemudian Allah cukupkan. Allah takdirkan Khadijah yang salihah, mukminah dan kaya raya, Allah jadikan orang yang pertama masuk Islam, yang pertama ikut kepada Rasulullah SAW, percaya kepadanya, beriman kepadanya, sehingga mendapatkan sekian sisi dari akhlaknya yang mulia, yakni membesarkan hatinya, mendukungnya, menghiburnya, plus dalam keadaan materinya juga cukup. Bukankah kami telah cukupi engkau, kami dapati engkau dalam keadaan 'ailan fa'aghna. Itu semua apa yang telah Allah berikan. Berarti Allah SWT memberitakan kepada nabinya tentang apa-apa yang telah diberikannya. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Yu'arrifuhu Allah mabtada'ahu bihi min karamatihi fi 'ajili amrih. Allah mengenalkan apa yang pertama-tama Allah berikan kepadanya dari karamah, kemuliaan-kemuliaan, fi 'ajili amrih, di kesegeraannya di dunia sebelum di akhirat. Dan sudah dikatakan di akhirat tadi, walal akhiratu khairun laka minal ula, di akhirat lebih baik lagi nanti. Wa mannihi alaihi fi yutmihi wa ilatihi wa dalalatihi,
yakni apa yang telah Allah berikan kepadanya ketika dia dalam keadaan yatim, ketika dia dalam keadaan fakir, ketika dia dalam keadaan bingung, nggak tahu petunjuk, nggak tahu jalan, Allah berikan hidayah, Allah berikan kecukupan, dan Allah berikan kepadanya ketentraman. Wastinqadhihi min dzalika kulliha bi rahmatihi. Dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dari semua itu dengan rahmatnya, menyelamatkan dari kemiskinannya, menyelamatkan dari kesesatannya atau dari ketidaktahuannya, menyelamatkan dari yutmihi. Fa ammal yatima fala taqhar. Maka kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, ammal yatim, kalau engkau melihat orang yatim atau anak yatim, fala taqhar, jangan kau hardik dia, jangan engkau kurang ajari dia, jangan engkau sombong kepadanya. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan juga demikian pula orang-orang miskin jangan kau bentak, jangan kau usir. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah memberitakan berita pemberiannya, engkau tadinya miskin, Allah berikan kecukupan. Engkau tadinya yatim, Allah berikan kepadamu perlindungan. Maka kalau ada orang yang yatim, muliakanlah dia. Kalau ada orang yang miskin, muliakanlah dia. Jangan dibentak, jangan dihardik, jangan diusir, jangan dicemooh, jangan direndahkan. Engkau pernah yatim dulunya dan engkau pernah miskin. Aila takun jabbaran wala mutakabbiran, yani janganlah engkau menjadi orang yang sombong, jabbar, mutakabbir, jangan. Wala fahasyan faddan 'ala ad-du'afa, dan jangan engkau menjadi orang yang fahash. Fahash adalah orang yang mengucapkan ucapan-ucapan fuhsh, ucapan-ucapan yang kurang ajar atau ucapan-ucapan yang jelek, kata-kata yang jelek. Atau faddan, faddan adalah kasar, jangan engkau kasar. In kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Wahai Rasul, wahai Nabi, in kunta faddan ghalidhal qalb, kalau engkau dalam keadaan kasar dan keras hati, lan faddu min hawlik, niscaya mereka akan lari dari kamu, akan menjauhi kamu. Yani jangan engkau menjadi fahasyan faddan ghalidhal qalb ala du'afa min ibadillah. Jangan engkau menjadi kasar, keras hati, ucapannya menghardik, membentak dan sebagainya kepada para orang-orang lemah atau kepada hamba-hamba Allah, jangan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, sampai diakhiri dengan ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan dengan kenikmatan Rabbmu yang Allah telah berikan kepadamu, fahaddits, beritakanlah, sampaikanlah. Ai bima ja'aka minallah, yakni kenikmatan yang datang dari Allah kepadamu, min ni'matihi wa karamatihi, yang datang dari Allah kepadamu dari karamah, kemuliaan yang Allah berikan, minan nubuwah, dari kenabian, fahaddits, sampaikanlah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ma huwa an-ni'mah, ma hiya an-ni'mah, apa nikmah yang dimaksud dalam ayat ini yang kaitannya dengan Rasulullah SAW? yakni kenikmatan Allah yang telah Allah berikan kepadamu, yaitu kenabian. Sampaikanlah, aku adalah Rasulullah, aku diutus oleh Allah, aku adalah Nabiyyun Mursal. Ini makna fahaddits. Sehingga surat Ad-Duha ini, karena memang ayat-ayat Al-Quran maknanya adalah ammah, maknanya umum, tetapi ada kaitannya dengan asbab an-nuzul, ada kaitan dengan sebab turunnya. Adapun kaitannya dengan sebab turunnya ayat ini adalah ketika terputusnya wahyu, maka kemudian Allah menghiburnya ketika Rasulullah sedih dengan bersumpah wadduha wal laili idza saja. Sungguh kata Allah, demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalah, ketika malam, dan bersumpah dengan malam ketika semakin sepi, bahwa Allah tidak meninggalkan kamu, tidak membenci kamu, dan seterusnya. Sehingga walaupun ini berkait dengan kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan asbabun nuzulnya, tetapi makna kalimat-kalimatnya ammah untuk semua manusia. Artinya al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususi sabab. Pelajaran yang diambil dari ayat-ayat ini adalah dengan keumuman lafadznya, tidak dari kekhususan sebabnya. Diperintahkan kalau mendapatkan nikmah fahaddits, beritakanlah sebagai syukur, bukan sebagai sombong. Beritakanlah sebagai syukur, alhamdulillah saya sudah cukup, alhamdulillah saya demikian. yakni ucapkanlah syukur dan beritakanlah bahwasanya itu adalah sesuatu yang
bahagia. Jangan apa yang diberikan pada Allah tidak disyukuri, bahkan tidak disampaikan, dan selalu berkata, aku nggak pernah mendapatkan kenikmatan sama sekali. Sungguh hidupku selalu sengsara. Ini kata dia berdusta. Kenapa dia menyatakan hidupnya selalu sengsara? Padahal pasti ada kenikmatan yang pernah diberikan. Pasti ada kenikmatan yang pernah diberikan. Semestinya seorang mukmin mensyukurinya. Tidak. Alhamdulillah, walaupun aku sekarang sengsara, tapi aku pernah memiliki kenikmatan-kenikmatan, pernah bahagia. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Atau sengsara dari satu sisi, tapi bahagia dari sisi lain, dan seterusnya dan seterusnya. Qala ayudhkurha wad'u ilaiha. Maka makna khusus kepada Nabi, yakni sebutkanlah bahwa engkau adalah benar-benar Rasul, mendapatkan kenikmatan dari Allah ar-risalah, dan ajaklah manusia untuk mengikuti kamu. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yadhkur ma an'ama Allah bihi alaihi. Maka mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan. Mulailah beliau menyebutkan kenikmatan yang Allah telah berikan kepadanya, wa 'alal ibadi bihi, dan juga kenikmatan kepada para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, minan nubuwah, dari kenabian. Kenabian itu kenikmatan untuk Rasul SAW sebagai kemuliaan, dan juga kenikmatan bagi seluruh manusia. Sehingga kabarkan kepada mereka, wahai manusia, bergembiralah, Allah telah mengutus kepada kalian seorang Rasul yang diperintahkan untuk membimbing kalian ke jalan yang lurus, yang diturunkan kepada Rasul tersebut wahyu. Ini kegembiraan, dan ini berita yang menggembirakan seluruh manusia. Maka Allah katakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun kenikmatan yang telah Allah berikan kepadamu, berikanlah, kabar gembirakanlah kepada manusia semuanya. Maka Rasulullah mulai mendakwahkan kepada manusia dan memberitakan berita gembira ini. Sirran ila man yatma'in bihi ilaihi min ahli. Pertama dimulai dengan sirran, memberitakannya secara sir. Sir itu maknanya bukan hanya berbisik-bisik, bukan. Sirran maknanya tidak terang-terangan di depan atau di atas mimbar atau secara umum, tidak, tetapi satu persatu manusia, fardiyah, per pribadi. Siapa yang diajak oleh Rasulullah SAW pertama kali? Man yatma'innu ilai, orang yang Rasulullah SAW tentram kepadanya, yakni yang tentram kepadanya, ini percaya kepadanya bahwa orang ini adalah orang yang baik, orang yang mudah menerima, dan seterusnya. Min ahlihi, dari keluarganya dulu. Dia tahu Rasulullah SAW. Dimulai dari kerabat-kerabatnya. Maka ponakannya yang bernama Ali bin Abi Thalib diajaknya. Kemudian sahabat kentalnya yang sangat dekat dengannya, Abu Bakar Siddiq, diajaknya. Kemudian Utsman bin Affan diajaknya oleh Rasulullah SAW. Diberitakan berita-berita tersebut pada mereka. Melaksanakan perintah Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan juga melaksanakan perintah Allah, qum fa'anzir. Qum fa'anzir. Baik, awalun nas islaman, kalau gitu siapa pertama manusia yang masuk Islam? Thumma kana awwala dzakarin minan nasi amana bi Rasulillah SAW wa saddaqa bima ja'ahu min Allah Ta'ala, Ali ibn Abi Thalib. Kemudian orang yang pertama dari laki-laki, dari kalangan manusia yang beriman kepada Rasulullah SAW, membenarkannya, membenarkan apa yang dibawanya dari Allah, adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, radwanullahi wa salamuhu alaihi. Wa huwa yawma idzin ibnu 10 sinin. Dan Ali ketika itu berumur 10 tahun. 10 tahun. Wa kana min ni'matillahi ala Ali ibn Abi Thalib wa mimma sana'a Allahu lahu wa aradahu bihi min al-khair anna Quraisyan asabathum azimmah syadidah. Wa kana Abu Talib dha 'iyalin katsir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lil Abbas ammihi wa kana min aisari bani Hashim, ya Abbas, inna akhaka Aba Talib katsir al-'iyal wa qad asaba an-nas ma tara min hadhihi al-azmah wa min hadhihi al-azmah fantaliq bina falnukhaffif anhu min 'iyalihi. Akhud min banihi rajulan wa ta'khud anta rajulan fanukaffiha anhu. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pemberiannya yang besar kepada Ali bin Abi Thalib. Allah takdirkan sesuatu terjadi, yaitu yang disebut dengan azmah. Al-azmah adalah paceklik atau
satu musim kering, musim kelaparan. Dikatakan Quraisyan asabathum azmah syadid, ditimpa petaka yang syadid, ditimpa kelaparan yang sangat. Wa kana Abu Talib da'iyalin katsir, sedangkan Abu Talib memiliki anak banyak, menghidupi sekian orang. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Abbas, Abbas itu pamannya, mengatakan wa kana min aisari Bani Hashim, dan Ibnu Abbas waktu itu termasuk orang yang paling kaya di antara Bani Hashim, bukan di antara Quraisy, di antara Bani Hashim saja yang paling kaya Abbas. Maka kata Rasulullah, ya Abbas, inna akhaka Abu Talib katsiral 'iyal, sesungguhnya saudaramu Abu Talib banyak anaknya, susah dia hidupnya. Wa qad asaban nas ma tara min hadhihi al-azmah, sedangkan manusia ditimpa kelaparan seperti ini keadaannya, ditimpa paceklik seperti ini keadaannya. Fandaliq bina, mari berangkat bersamaku. Fal nukhaffif anhu min 'iyalih, mari kita ringankan bebannya Abu Talib. Akhud min banihi, aku ambil satu anaknya dan kau ambil satu anaknya. Aku hidupi satu anak dan kamu hidupi satu anak, maka kita meringankan bebannya Abu Talib. Ya, ini dikata Rasulullah SAW, akhud min banihi, aku ambil dari anaknya, rajulan, satu orang, wa ta'khud anta rajulan, dan engkau pun mengambil satu orang. Fanukaffiha ma anhu, maka kita cukupi anak tersebut agar meringankan darinya. Faqala Abbas, na'am. Kata Abbas, iya, aku sepakat. Mari kita berangkat. Fantalaqa hatta ataya Abu Talib. Maka keduanya berangkat sampai menemui Abu Talib. Faqala lahu, maka keduanya berkata, inna nuridu an nukhaffif min 'iyalik, aku ingin meringankan bebanmu, hatta yankashifa 'anin nasi ma hum fi, hingga sampai musibah ini atau sampai kesengsaraan ini berakhir. Faqala lahu ma Abu Talib, maka berkata Abu Talib kepada keduanya, idza taraktuma li aqilan fasna'a ma syi'tuma, kalau engkau tinggalkan untukku aqil, silahkan engkau ambil siapapun yang kalian mau. Fasna'a ma syi'tuma, silakan kalian berdua lakukan apa yang kalian sukai. Berarti Abu Talib hanya mensyaratkan yang penting akil jangan dibawa, mungkin karena paling kecil masih kasihan kepadanya dan sebagainya. Maka yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah Ali bin Abi Thalib. Fa akhadha Rasulullah SAW aliyan fadammahu ilaih, Rasulullah mengambil Ali dan dipelihara olehnya. Wa akhadha al-Abbas Ja'faran, sedangkan Abbas mengambil Ja'far, fadammahu ilaih, maka dipelihara olehnya. Falam yazal Ali ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka dengan kejadian ini akhirnya Ali tinggal bersama Rasulullah SAW dan dipelihara oleh Rasulullah SAW, dan ini kemuliaan yang Allah berikan kepada Ali bin Abi Thalib, sehingga Ali tinggal di rumah seorang Rasul, tinggal di rumah seorang Nabi, hatta ba'athahu Allah tabaraka wa ta'ala nabiyan, hingga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Rasulullah SAW diangkat sebagai Rasul. Ali masih berada di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fattaba'ahu Aliun radhiyallahu anhu, maka akhirnya Ali pun mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Wa amana bihi wa saddaqahu, maka beliau membenarkannya dan beliau percaya kepadanya, beriman kepadanya. Radhiyallahu taala anhu. Berarti yang pertama masuk Islam dari kalangan wanita, Khadijah binti Khuwailid. Yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak atau remaja, Ali ibn Abi Thalib. Wa dzakara ba'du ahli al-ilmi anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana idza hadarat as-salah kharaja ila syi'ab Makkah. Dan diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW kalau datang waktu-waktu salat, beliau pergi ke Syi'ab. Kharaja ila syi'ab Makkah, beliau keluar ke Syi'ab Makkah. Syi'ab bentuk jamak dari syi'ib, dan Syi'ib itu adalah satu lembah di antara dua bukit. Kalau di sini bukit tinggi, sini bukit tinggi, tengah-tengahnya itu adalah Syi'ib. Apa namanya? Nah, wallahu taala alam. Al-muhim, di antara bukit dengan bukit ada celah-celah, itulah yang dikatakan Syi'ib. Maka Rasulullah SAW keluar bersama Ali ke Syi'ib. Wa kharaja ma'ahu Ali ibn Abi Thalib mustakhfiyan min abihi, dan Ali bin Abi Thalib keluar bersama Nabi SAW dalam keadaan sembunyi-sembunyi agar tidak terlihat oleh bapaknya, oleh Abu Talib, karena Abu Talib tidak masuk Islam sampai akhir matinya. Wa min jami'i a'mamihi wa sa'iri qaumih, bahkan waktu itu beliau bersembunyi
dari seluruh paman-pamannya, karena Abbas bin Abdul Muttalib juga belum masuk Islam waktu itu. Paman-paman yang lainnya, Hamzah juga belum masuk Islam. Maka Ali bin Abi Thalib ikut Nabi SAW untuk sholat di celah-celah antara dua bukit dalam keadaan sembunyi dari bapaknya dan sembunyi dari paman-pamannya dan sembunyi dari sairi qaumih, dari seluruh kaumnya. Fayusalliyanis salawat fiha, maka beliau pun salat bersama Rasulullah SAW, salat di sana. Faida amsaya, kalau sudah sore hari, raja'a, keduanya pulang. Famakatha kadzalika masya Allahu an yamkutha, maka tetaplah seperti itu keadaannya terus sekehendak Allah. Yani setiap hari salat sembunyi-sembunyi, balik lagi ke rumah ketika sore, besok demikian juga. Thumma inna Abu Talib athara alaihima yawman, kemudian pada suatu hari Abu Talib athara alaihima, menemukan keduanya pada suatu hari. Wa huma yusalliyan, dalam keadaan kedua-duanya sedang salat, Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib, ketahuan oleh pamannya Abu Talib. Famakatha faqala li Rasulillah SAW, ya ibna akhi, maka berkatalah Abu Talib, wahai anak pamanku, ma hadha ad-din alladhi araka tadinu bihi, wahai anak saudaraku, ini ponakan, anak saudaranya. Kata Abu Talib, wahai anak saudaraku, apa agama yang kamu sedang beragama ini? Ma ad-dinul ladzi araka tadinu bihi, agama apa yang aku lihat engkau berpegang dengannya? Qala ya am, kata beliau, wahai pamanku, hadza dinullah wa dinu malaikatihi wa dinu rusulihi wa dini anbiya abina Ibrahim. Ay am, wahai pamanku, ini adalah agama Allah, ini agama para malaikat-malaikatnya, ini agama para rasul-rasulnya, dan ini agama nenek moyang kita Ibrahim alaihissalam. Karena memang orang-orang Arab adalah turunan Ismail dari Ibrahim, sehingga mereka kenal Ibrahim dan Ismail. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, ini agama Allah, agama malaikat-malaikatnya, agama para rasulnya, dan agama para anbiya, termasuk agama nenek moyang kita sendiri, yaitu Ibrahim dan Ismail. Ba'athahu Allahu bihi rasulan ilal ibad, ba'athanillahu, Allah mengutus aku sebagai rasul yang diutus atau yang disuruh untuk menyampaikan kepada hamba-hambanya. Wa anta ya ammi ahaqqu man baddaltu lahun nasihah, dan engkau wahai pamanku adalah orang yang paling pantas, paling layak untuk aku berikan nasihat ini pertama kali kepadamu. Lihat Rasulullah SAW ketika ditanya, apa agama yang kamu pegang ini wahai ponaanku, dijawab dengan tegas bahwa ini agama Allah, agama Rasulnya, agama para malaikatnya, agama nenek moyang kita Ibrahim dan Ismail, dan sungguh aku adalah seorang yang diutus oleh Allah sebagai Rasul untuk menyampaikan kepada para hamba, dan engkau wahai pamanku adalah orang yang paling pantas, paling layak untuk aku nasihati pertama kali. Maka dikatakan wa da'autuhu ilal huda, dan juga engkau adalah yang paling layak untuk aku ajak kepada petunjuk. Wa haqqu man ajabani ilaih, dan engkau adalah yang paling pantas untuk menerima apa yang aku katakan ini. Wa a'anani alaih, dan engkau yang paling pantas untuk mendukungku dalam dakwah ini. Faqala Abu Talib, maka Abu Talib berkata, aibna akhi, wahai anak saudaraku, inilah astati', aku tidak bisa, aku tidak mampu, an ufariqa dina abai wa ma kanu alaih, aku tidak bisa meninggalkan agama nenek moyangku, agama bapak-bapakku, apa yang mereka telah ada di atas. Walakin wallah, tetapi demi Allah, la yukhlasu ilaika bi syai'in takrahu ma baqit, tetapi demi Allah enggak akan bisa seorang pun sampai kepadamu dengan kejelekan-kejelekan, enggak bisa seorang pun lolos memberikan kejelekan kepadamu dengan sesuatu yang kau benci, ma baqitu, selama aku hidup. Ini janjinya Abu Talib. Tidak bisa menerima ajaran Nabi, tidak bisa masuk Islam, dan dia mengatakan, aku nggak bisa meninggalkan agama nenek moyangku, ini agamanya musyrikin, aku nggak bisa. Tetapi aku akan membelamu, akan melindungimu, dan tidak akan ada yang bisa lolos untuk bisa menjelekkan engkau atau menimpakan kejelekan kepadamu selama aku hidup. Demikian kata Abu Talib, dan dibuktikan Abu Talib terus membela Rasulullah SAW, tetapi sayang sekali dia tidak mau masuk Islam.
Thumma aslama Zaid ibn Harithah ibn Shurahbil ibn Ka'ab ibn Abdul Uzza wa kana Hakim ibn Hizam ibn Khuwailid qadima min Asyam biraqiq fihim Zaid ibn Harithah. Kemudian masuk Islamlah seorang yang bernama Zaid ibn Harithah, yaitu ibn Shurahbil ibn Ka'ab ibn Abdul Uzza, yang ketika itu Hakim ibn Hizam ibn Khuwailid datang dari Syam biraqiqin, dengan membawa budak-budak belian. Fihim Zaid ibn Harithah, di dalam budak-budak belian itu ada seorang yang bernama Zaid ibn Harithah. Fadakhalat alaihi ammatuhu Khadijah, maka masuklah kepadanya, kepada Hakim bin Hizam, bibinya, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Khadijah istri Rasulullah SAW. Wahiyya yawma idin inda Rasulullah SAW, dan ketika itu Khadijah sudah menjadi istri Rasulullah SAW. Faqala laha ikhtari ya ammah, maka kata Hakim bin Hizam, silahkan kau pilih budak-budak ini siapa yang kau mau, wahai bibiku. Kata Hakim ibn Hizam ibni Khuwailid, sedangkan Khadijah binti Khuwailid berarti apanya? Bibinya. Nah, silahkan pilih ya ammah. Ammah bibi, silahkan pilih wahai bibi. Ai haula'il ghilmani syi'ti fahuwa lak, mana dari anak-anak, dari budak-budak belian ini yang kamu mau? Karena anak-anak semua, maka dikatakan ghilman, bentuk jamak dari ghulam. Silahkan kau pilih ghulam yang mana yang kamu mau. Fakhtarat Zaidan fa'akhadathu, maka dipilihlah Zaid, maka diambillah oleh bibinya, yaitu Khadijah binti Khuwailid, yang waktu itu istri Rasulullah SAW. Fara'ahu Rasulullah SAW fastahabahu minha fawahabathu lahu, maka Rasulullah SAW memintanya untuknya, maka diberikan oleh Khadijah untuk Rasulullah SAW. Ketika sudah diberikan untuk Rasulullah, fa'a'taqahu, maka Rasulullah memerdekakannya, wa tabannahu, dan dianggapnya sebagai anak, dimerdekakan dan dianggapnya sebagai anak. Wa dzalika qabla an yuha ilaih, dan ini ketika itu sebelum mendapatkan wahyu, sudah menjadi suami dari Khadijah. Khadijah sudah menjadi istri Rasulullah, tapi belum dapat wahyu. Itu Zaid bin Harithah sudah menjadi anak angkatnya. Kaum muslimin yang saya hormati, sampai terkenal di masyarakat dengan Zaid bin Muhammad, sampai turun ayat Allah Subhanahu wa taala melarang yang demikian, bahwa dikatakan makana Rasulullah SAW aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah khatamun nabiyyin. Kata Allah, Rasulullah bukanlah bapak salah seorang kalian, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Dengan ayat ini dilarang memanggil dengan Zaid bin Muhammad, maka kembali memanggil dengan Zaid bin Harithah. Nah, thumma aslama Abu Bakr ibn Abi Quhafah. Kalau mau didetailkan berarti ini anak-anak Ali bin Abi Thalib, kemudian Zaid. Adapun dari orang dewasa adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, orang dewasa laki-laki. Thumma aslama Abu Bakr ibn Abi Quhafah. Kemudian masuk Islam Abu Bakar ibn Abi Quhafah. Namanya Atiq, wasmu Abi Quhafah Uthman, berarti nama sebenarnya Atiq bin Uthman. Nah, Atiq lebih terkenal dengan namanya Abu Bakar, dan Uthman lebih terkenal dengan kunyahnya Abu Bakar, dan Uthman lebih terkenal dengan kunyahnya Abu Quhafah. Akhirnya Abu Bakar ibni Abi Quhafah. Kita akan lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang باذنillah taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah Siar, Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Baiklah para pendengar dimanapun Anda berada, untuk kajian bersama Ustadzuna Muhammad bin Umar As-Sawet hafizahullah ta'ala terkait pembahasan kitab Sirah Ibnu Hisham tentang Islamnya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha telah kita ikuti bersama pada kesempatan siang hari ini. Tentunya semoga dari apa yang telah beliau sampaikan pada sirah ya di kesempatan siang hari ini bisa menjadi tambahan wawasannya untuk kita, dan juga bisa jadi hiburan untuk kita karena kita mendengarkan kisah perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar dimanapun Anda berada, untuk sajian yang akan kita ikuti di kesempatan